Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة وطلابي rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kenikmatan-kenikmatannya. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan banyak sekali karunia-Nya kepada diri kita, sehingga dengan karunia dan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah tetapkan di dalam diri kita ini, kita semua bisa bersama-sama berkumpul di salah satu rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka melakukan di antara syariatnya Allah, kewajibannya Allah yang telah Allah wajibkan kepada kita, yaitu melaksanakan salat Jumu'ah. Semoga rangkaian kegiatan salat Jum'ah yang kita lakukan semuanya mendapatkan balasan dengan surga dan juga ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beriring salam tak lupa kita berikan dan selalu kita ucapkan kepada habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan kita semua selaku umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan beliau menjadi uswah dan qudwah buat kita, sehingga ketika kita semua menjadikan beliau tuntunan buat diri kita, kita semua mudah mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya khatib mengajak kepada pribadi khatib sendiri dan juga mengajak kepada para jamaah, para santri, agar kita senantiasa menguatkan ketakwaan kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, menambah
semakin takut kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ketakutan yang kita miliki ini nantinya memudahkan kita semua melakukan perintah-perintahnya Allah dan meninggalkan larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 281, yang mana para ulama mengatakan bahwasanya ayat Al-Baqarah ayat 281 Allah jadikan ayat ini menjadi penutup untuk kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan ayat ini menjadi ayat yang terakhir Allah turunkan di bumi ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Baqarah ini, ayat yang menjadi penutup dari kitabnya Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mana Allah turunkan paling akhir, yang Allah adakan dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Allah mengatakan, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Allah mengatakan kepada kita, wattaqu, takutlah kalian semua, yauman turja'una fihi ila Allah, pada hari di mana kalian semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin, kemudian akan diberikan secara penuh apa-apa yang telah dilakukan oleh semua manusia. Summa tuwaffa kullu nafs, setiap jiwa, setiap manusia akan diberikan balasan secara penuh. Wa hum la yudlamun, dan mereka semua tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari satu ayat yang telah kita baca tadi, ada di antara beberapa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, pelajaran yang penting yang bisa menjadi ibrah buat diri kita semua, bisa menjadi pelajaran besar buat diri kita semua. Di antara pelajaran yang pertama ialah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah, Allah memberikan wanti-wanti kepada diri kita semua selaku hambanya yang memang mengaku Islam, mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua takut yauman turja'una fihi ila Allah. Kita semua berhati-hati, kita semua selalu mengintrospeksi bagaimanakah keadaan di hari itu. Kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari tersebut ialah hari kiamat. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sudah memberitahukan kepada diri kita semua bahwasanya keberadaan kita di dunia ini bukan keberadaan yang selama-lamanya. Karena Allah telah mengatakan yauman turja'una fihi ila Allah, ada suatu hari yang mana kalian semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Baik kita orang kaya atau orang miskin, baik kita orang berpangkat ataupun tidak, kalau sudah waktunya kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini, kalau kita semua sudah tahu bahwasanya kita semua keberadaan kita di dunia bukan selama-lamanya, tetapi ada hari di mana kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan wattaqu, maka takutlah kalian semua. Maksudnya bagaimana? Agar kita semua bersiap-siap untuk mendapati hari tersebut.
Bagaimanakah kesiapan diri kita? Bagaimana diri kita ini ketika datang hari tersebut, apakah termasuk orang yang berbahagia ataupun orang yang nantinya sengsara? Maka Allah mengatakan, wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian semua di hari kalian semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua disuruh takut, kita semua suruh berhati-hati. Jangan sampai hari di mana kita dikembalikan kepada Allah dalam keadaan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini di antara pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil, bahwasanya keberadaan kita di dunia itu bukan keberadaan yang selama-lamanya. Ada hari di mana hari itu kita semua akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada yang terkecuali. Maka selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup dengan diri kita ini, maka takutlah kita semua. Siapkanlah diri kita untuk menyambut hari di mana kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kedua, setelah Allah memberikan wanti-wanti kepada diri kita berkaitan dengan kehidupan yang akan kita hadapi, hari di mana kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah melanjutkan, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian tuwaffa kullu nafs, akan diberikan balasan secara sempurna. Jadi kita katakan bahwasanya balasan-balasan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan atas dasar ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala di dunia ini tidaklah balasan yang sempurna. Jadi balasan yang sempurna itu akan didapatkan oleh orang yang beriman, akan didapatkan oleh orang-orang yang mau taat kepada Allah ketika mereka semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia itu biasanya hanya beberapa persen dari balasan yang seharusnya mereka semua miliki. Maka banyak, wajar. Ada orang yang dekat dengan Allah, Allah berikan kemudahan. Ada orang yang beramal kebaikan, Allah berikan kemudahan. Itu wajar. Itu hanya baru pemanasan, beberapa persen dari balasan yang asli yang akan diberikan oleh Allah semuanya di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada hari kiamat itu semuanya akan diberikan balasan secara sempurna. Summa tuwaffa kullu nafs. Jadi yang namanya aufa itu memberikan balasan secara utuh, secara sempurna. Summa tuwaffa kullu nafsin, setiap manusia akan diberikan balasan secara sempurna. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, apa yang telah dia lakukan. Perlu diketahui ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah tidak mengatakan bahwasannya yang dibalas oleh Allah itu hanya amalan kebaikan saja. Saya ulangi lagi, bahwasanya ayat ini ketika mengatakan summa tuwaffa, diberikan balasan secara utuh, itu bukan berkaitan dengan amalan ketaatan saja. Kalau amalan ketaatan saja alangkah enaknya kita. Berarti dari perbuatan dosa-dosa yang kita lakukan masih aman. Tetapi Allah tidak mengatakan begitu. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Apapun yang telah dia amalkan, apapun yang telah dia kerjakan, baik burukkah perbuatan itu, semuanya akan diberikan balasan secara sempurna. Baik siksaan atau kenikmatan, semuanya akan diberikan balasan oleh Allah secara sempurna. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberitahu kepada kita semua bahwasanya memang hari kiamat itu ialah hari pembalasan buat diri kita semua. Hari di mana kita semua akan mengambil jerih payah, mengambil upah dari semua yang telah kita lakukan, baik buruknya perbuatan yang telah kita
lakukan. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau memang kita semua tahu bahwasanya semua kegiatan kita, semua amalan kita, semuanya nanti akan berbalas, maka dari sini kita semua wajib berhati-hati, harus berhati-hati. Jadikanlah kegiatan kita, jadikanlah amalan kita nanti memang berbalas dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, berbalas dengan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, berbalas dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan jadikan amalan-amalan kita, jangan jadikan perbuatan kita ketika ada di dunia menjadi sebab murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara pelajaran kedua, bahwasanya akhirat itu adalah tempat balasan, pemberian balasan secara sempurna. Baik buruknya amalan, semuanya akan diberikan balasan secara sempurna. Adapun pelajaran yang ketiga ialah Allah mengatakan wahum la yuzlamun, bahwasanya mereka semua orang-orang yang dikembalikan kepada Allah, orang-orang yang kembali kepada Allah, pastilah mereka semua tidak akan dizolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua tidak akan mendapatkan kezoliman dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ialah balasan yang dia terima, apapun balasannya, itu memang setimpal dengan apa yang telah mereka lakukan ketika di dunia. Al jazaa'u min jinsil amal. Jadi balasan itu sejenis dengan amalan. Kalau memang amalan itu baik, maka juga akan membuahkan balasan yang baik. Tetapi sebaliknya, kalau amalan itu amalan yang buruk, amalan yang akan membuahkan murkanya Allah, maka amalan tersebut juga akan membuahkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah juga menegaskan, wa ma rabbuka bidzulamil lil 'abid. Sesungguhnya Tuhanmu itu zat yang tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Dari ayat ini, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan gambaran kepada kita semua bahwasanya Allah itu tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Semua balasan yang diberikan oleh Allah itu memang murni hasil dari apa yang telah kita lakukan ketika di dunia. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini marilah kita semua menggunakan kesempatan yang telah Allah berikan kepada diri kita dalam rangka hidup di dunia ini. Gunakanlah kesempatan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perintah-perintahnya Allah, meninggalkan larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga perkara-perkara ini nantinya akan membuahkan pahala yang besar, pahala yang akan memberikan kemudahan buat diri kita semua menggapai syurga dan juga ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Wa ya ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari surat Al-Baqarah ayat 281 yang telah kita baca bersama-sama,
bahwasanya surat Al-Baqarah ini telah memberikan pelajaran yang penting buat diri kita semua, agar kita semua di hari ketika kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari ketika kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua akan mendapatkan semua balasan dari apa-apa yang telah kita lakukan. Dan perlu diketahui ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balasan yang akan kita dapatkan ketika kita nanti kita di sana, balasan yang kita dapatkan ketika Allah mengumpulkan kita, itu memang murni dari apa yang telah kita lakukan ketika di dunia, tanpa ada sedikit pun kezaliman yang Allah berikan kepada hambanya. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini pelajaran penting buat diri kita semua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang mengajak diri kita agar kita selalu berintrospeksi, mempersiapkan diri kita agar kita semua bisa berbahagia ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kita semua di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang selalu mendapatkan taufiknya Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan keduanya kita semua bisa melakukan perintahnya Allah dan meninggalkan larangannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya aziz ya ghaffar al ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma arzuqna min ibadikas salihin. Allahumma ij'alni min ibadikas salihin. Allahumma ij'alni min ibadikas salihin. Allahumma ij'alni min ibadikas salihin waj'alna ya Allah min ibadika المؤمنين واجعلنا من عبادك يا الله من عبادك المتقين واجعلنا من عبادك يا الله من عبادك المسلمين يا عزيز يا غفار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.